soal nama cawapres segera dideklarasikan gimana Mas? Untuk nama cawapres, Pak. Untuk pengumuman cawapres pada waktunya. Kapan itu Pak Anies? Permalukan AHY di depan awak media. Anies didiemin juga nyungsep. Anies didiamkan juga kalah. Kata-kata ini pertama kali saya dengar dari pengamat politik, pendiri Cirus Network, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini juga dikenal dengan taruhan mobil Alphard, atau katanya saling ngasih hadiah dengan pendukung Anies, bahwa Anies tidak akan mendapat tiket nyapres. Analisa bahwa Anies tidak akan mendapat tiket capres dikemukakan Hasan Nasbi pada bulan Juni tahun lalu. Itu sebelum Anies lengser dari jabatan gubernur dan sebelum dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Hasan Nasbi waktu itu sudah menyebut bahwa dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah, tapi kalau jadi cawapres masih mungkin. Hingga sekarang analisa ini masih benar adanya. Bahkan Mbak Yeni Wahid pun menyebutkan hal yang serupa. Memangnya Anies sudah pasti bisa nyalon? Pertanyaan itu memang sangat relevan ditunjukkan kepada Anies. Karena pertama, Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem ketika koalisi belum terbentuk. Kemudian Nasdem membentuk koalisi bersama PKS dan Demokrat, yang notabene adalah partai-partai oposisi. Padahal Nasdem hingga sekarang masih bergabung di pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi dasar pembentukan koalisinya saja sudah rumit dan nyelemit. Kedua, bukti kerumitan itu terwujud dari soal pemilihan cawapres yang berlarut-larut. Sampai sekarang belum juga terpilih, dan sudah banyak yang menolak jadi cawapres Anies. Ini memalukan. Keributan soal cawapres ini kan kerap jadi berita di media. Sudah gitu, banyak yang nolak pula, seperti Pak Mahfud MD, Bu Khofifah, hingga Mbak Yeni Wahid. Lalu Luhut Binsar Panjaitan juga menolaknya. Apakah kubu Anies memang mau bikin rekor baru? Jadi bakal capres yang paling banyak ditolak kandidat cawapres. Apakah ini bagian dari strategi agar Anies tetap terkenal dan terus masuk berita? Ya selalu jadi berita sih, tapi jatuhnya kan jadi memalukan. Padahal sudah ada orang dekat yang pasti sangat mau jadi cawapres Anies, yakni AHY. Kurang apa coba? Masih muda, penampilan oke, ketua umum partai. Artinya sudah pasti bakal didukung oleh mesin partai dengan jaringan luas dan banyak. Sudah pasti satu visi dan tidak mengancam keutuhan koalisi. Namun, memang sejak awal memang tercium aroma penolakan dari Anies dan Nasdem. Kalau mau AHY jadi cawapres, pasti sudah ada deklarasi dari berbulan-bulan yang lalu. Sudah diancam, diultimatum sama Demokrat. Tetap saja Anies tidak memilih AHY. Bahkan menanggapi banyaknya baliho yang dipasang Demokrat yang bergambar AHY dan Anies, Anies malah menyebut itu sebagai hal biasa yang dilakukan oleh ketua partai, yaitu bikin baliho dengan capres yang diusung. Upaya Demokrat kayak nggak dihargai sama sekali. Sungguh menyedihkan AHY. AHY bukan saja dikecewakan oleh Anies, AHY bahkan dipermalukan di depan para awak media. Ini terjadi sesudah apel siaga perubahan Nasdem di GBK pada hari Minggu lalu. Usai acara, Anies tentu saja diwawancara oleh media bersama petinggi Partai Nasdem dan AHY. Dan tentu saja yang ditanyakan oleh media adalah soal cawapres. Ditanya begitu, Anies sempat diam dan bungkam dan hanya bilang nanti ada waktunya. Sikap Anies ini disambut AHY dengan muka masam kecut. Itu dari klip video yang dirilis oleh media. Tulisan senyum kecut itu juga yang nulis pihak media, Tribun News. Videonya ada juga kok. Kebayang gak sih gimana malunya jadi AHY? Anies kan pintar menata kata, kan bisa sedikit berdiplomasi agar suasana jadi nyaman buat AHY. Misalnya bilang saja masih dibicarakan bersama partai sambil menunjuk AHY, agar kelihatan kerjasamanya, agar AHY juga tidak mengeluarkan senyum kecut. Anies kemudian malah ngomong soal baliho. Katanya semua partai memasang baliho masing-masing bergambar ketua partai dengan capres termasuk AHY. Pemasangan baliho ini dianggap Anies menunjukkan bahwa koalisi sulit. Padahal yang ditanyakan soal cawapres. Kenapa jadi ngomongin baliho? Untuk menutupi soal nama cawapres yang gak juga disebutkan. Muka AHY tetap masam kecut.
AHY tampaknya tidak bisa menutupi kekecewaan di hati. Buktinya, besoknya dalam acara silaturahmi dengan forum ulama dan habaib, AHY menyuarakan keinginan agar Anies segera mendeklarasikan cawapresnya, agar partai dan relawan bisa segera memulai menggerakkan mesin politik. Jadi, kemungkinan besar senyum kecut AHY itu juga tanda gemas, karena Anies kembali mengulur waktu pengumuman cawapres. Kalau kayak gini kan, ucapan Anies bahwa koalisi solid itu jadi nggak bisa dipercaya. Komunikasi internal makin buruk. Sebagai capres, Anies juga tidak bikin nyaman AHY sebagai ketua umum partai di depan publik, malah mempermalukan. Jangan salahkan kalau Demokrat masih membuka diri bertemu dengan partai lain, seperti pertemuan dengan Gerindra. Selain sikap Anies yang tidak menghargai AHY di depan media itu, ada pula faktor lain yang bisa menyebabkan elektabilitas Anies nyungsep dengan sendirinya, seperti kontradiksi narasi yang dibawakan Anies dengan rekam jejaknya sendiri. Misalnya, dalam acara apel siaga Nasdem di GBK, Anies kan malah baca doa panjang banget. Memang berdoa itu perlu, tapi kan tugas membaca doa harusnya dibawakan oleh ulama saja. Sedangkan Anies harusnya membawakan pidato politik yang menerangkan visi dan misi perubahan dengan detail dan jelas. Nah, di antara doanya itu, Anies menyelipkan doa minta kepada Tuhan agar dimudahkan bagi rakyat mendapatkan rumah. Anies kembali jadi bahan tertawaan gara-gara doa yang ini, karena mengingatkan pada program rumah DP 0 rupiah yang Anies janjikan buat warga miskin di Jakarta. Janji yang akhirnya tidak bisa ditepati. Tapi agar nggak kelihatan muka, program itu pun direvisi dan targetnya dikurangi. Namun tetap saja warga miskin nggak sanggup beli rumah itu. Hanya yang punya gaji minimal 4 juta rupiah per bulan yang sanggup beli. Itu pun tergantung proses di bank, nggak tergantung Anies. Sekarang Anies mintanya sama Tuhan, biar nggak disalahin kalau programnya gagal. Di lain pihak, saingan Anies Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah mewujudkan doa Anies itu, memberikan rumah pada rakyat yang kurang mampu. Sampai bulan Desember 2022, Ganjar Pranowo sudah membangun 1.041.000 lebih rumah sehat layak huni buat warga miskin Jateng. Yang kuar-kuar siapa? Yang diam-diam membangun tahu-tahu sudah jadi 1 juta lebih siapa? Blunder besar buat Anies. Ini baru urusan rumah. Apakah karena para kader dan relawan partai Nasdem sudah paham bagaimana jeleknya Anies dalam berjanji, sehingga mereka lebih memilih pulang ketimbang mendengar pidato Anies di acara apel siaga Nasdem itu? Di mana bisa mengharapkan mesin politik partai Nasdem bekerja buat Anies kalau gitu? Sementara pendukung Anies juga aneh-aneh. Yang terakhir nih, yang videonya masih beredar di medsos, ada seorang ulama dari Jawa Barat yang menyebut Anies sebagai Imam Mahdi. Katanya haram jika tidak mendukung Anies jadi Presiden Indonesia 2024. Kalau pendukung Anies modelnya gini-gini terus, alamat citra makin nyungsep. Gimana Anies bisa mengharapkan dukungan dari umat NU, ormas Islam terbesar di Indonesia? Mengatur pendukungnya saja Anies tidak bisa. Jadi jangan berlagak dijegal, nuduh sana sini. Padahal yang menjegal itu ya partainya sendiri, pendukungnya sendiri, dan rekam jejak Anies sendiri. Agak susah sih buat saya untuk tidak membahas narasi yang membahas Anies, tapi saya coba untuk menguranginya. Kadang sih memang ada kelakuan kubu Anies yang kocak, yang saya anggap menarik untuk dibahas, untuk jadi pelajaran kita semua, sekaligus jadi hiburan untuk menjaga kewarasan. Jadi saya coba nggak terlalu membahas Anies lagi, walau tetap mengikuti semua perkembangannya. Begitulah kura-kura artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?